KTM sedang mencoba 1001 cara untuk bisa memastikan kiprahnya di MotoGP 2025 di tengah kebangkrutan yang dialaminya. Salah satunya adalah dengan mencari investor baik yang mau menggelontorkan dana untuk pabrikan maupun untuk proyek KTM di MotoGP 2025. Salah satu yang terbaru adalah kabar negosiasi dengan Lewis Hamilton yang diungkap langsung oleh Pit Barrier selaku Direktur KTM Motorsport. Beberapa pekan lalu, pabrikan asal Austria ini sudah sempat diisukan untuk menjual asetnya ke Lewis Hamilton. Hamilton sendiri juga sudah beberapa tahun ini dikabarkan berminat serius untuk memiliki sebuah tim di MotoGP. Makanya banyak pihak yang menyarankan agar KTM menerima pinangan juara dunia F1 7 kali tersebut, agar proyek ini tetap berjalan dengan semestinya. Saat itu, manajemen KTM dan bahkan bos Tech3 Racing Hervé Poncarol menyangkal dengan keras wacana tersebut. Kini kondisinya berbeda, lantaran KTM dan manajemennya didesak oleh para kreditur untuk menghentikan proyek mereka di MotoGP. Barrier mengungkap bahwa pihaknya sudah menjalin negosiasi positif dengan manajemen bintang Formula One tersebut. Sebelum ini, sedikit kekhawatiran bahwa kesepakatan Hamilton dan KTM bisa terganjal perbedaan sponsor. Pembalap asal Inggris merupakan ikon Monster Energy, sedangkan KTM sejak lama punya backingan Red Bull. Namun kini dengan situasi yang ada, masalah tersebut tampaknya tak lagi menjadi penghalang Hamilton untuk bisa memiliki tim KTM. Selain itu, Barrier yakin nama besar Hamilton dan juga kedekatan MotoGP dengan F1 akan membawa dampak positif ke KTM. Hamilton adalah salah satu atlet paling kaya di dunia saat ini, dengan gaji fantastis di F1 dan juga sponsor-sponsornya. Selama beberapa tahun belakangan, bintang F1 ini tertarik dengan investasi di sejumlah cabang olahraga termasuk ambisinya untuk memiliki sebuah tim di MotoGP. Ducati memang sangat kuat, namun ternyata mereka bukan rajanya top speed di sepanjang MotoGP 2024 ini. Pemegang rekor top speed tertinggi di MotoGP 2024 adalah KTM yang juga menguasai rekor ini sejak 2023 lalu. Musim 2023 lalu di sirkuit Mugello MotoGP Italia, Brad Binder mampu mencatatkan rekor top speed dengan 366,1 km per jam di atas KTM RC16. Pada 2024 di lintasan yang sama, giliran tes rider KTM yakni Pol Espargaro yang membubuhkan top speed serupa dengan Brad Binder. Pol Espargaro melaju sangat kencang menuju tikungan San Donato saat menjalani sesi kualifikasi MotoGP Italia 2024. Sedangkan peringkat selanjutnya urutan top speed di MotoGP 2024 dipegang oleh dua pengendara Ducati Desmos edisi GP23 Alex Marquez dan Marco Bezzecchi. Kedua pembalap yang membela tim satelit Ducati tersebut masing-masing mencetak top speed 364,8 km per jam di Mugello. Di peringkat berikutnya, ada beberapa pembalap yang mencatatkan top speed sama sebesar 363,6 km per jam. Pembalap tersebut adalah Maverick Viñales, Fabio Di Giannantonio, Joan Mir, Pol Espargaro, serta Jack Miller. Khusus untuk Viñales, catatan top speed ini sangat mengejutkan mengingat motor Aprilia biasanya tidak menunjukkan top speed yang tinggi seperti Ducati dan KTM. Kekuatan Aprilia lebih kepada kemampuan downforce yang sangat kuat sehingga dapat melibas tikungan cepat dengan kecepatan tinggi. Sedangkan Yamaha tidak begitu bersaing dalam catatan ini karena sejak dulu YCR M1 memang dikenal dengan kemampuannya dalam hal menikung juga. Tidak diragukan lagi, selama lebih dari 2 dekade era MotoGP berjalan, top speed motor MotoGP terus berkembang setiap tahunnya. Pada awal era 4 tak 2002 silam, ada Tohru Okawa dengan Honda RC211V yang memegang rekor top speed 324,5 km per jam. Setahun berselang, ada Loris Capirossi yang mengendarai Ducati Desmos edisi GP3 mencatatkan rekor 332,4 km per jam. Kemudian Honda memegang rekor top speed kembali pada 2004 dengan 343,0 km per jam bersama pembalap asal Brasil Alex Barros. Rekor-rekor itu sama-sama dicetak di Mugello yang memiliki lintasan lurus panjang 1,141 km. Lalu pada 2006, giliran Shanghai China yang mengambil alih rekor top speed di mana Makoto Tamada dan Honda mencatatkan rekor 343,7 km per jam. Label Tim Impian didapatkan Ducati setelah mereka memutuskan untuk menduetkan Bagnaia dan Baby Alien yang performanya kembali naik pada musim lalu.
Kehadiran Marquez tentu akan menghadirkan dinamika di tubuh Ducati, terutama bagi Bagnaia yang merupakan pembalap utama. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut bisa membuktikan statusnya sebagai salah satu yang terhebat jika berhasil mengalahkan Marquez. Tak bisa dipungkiri, rivalitas internal antara Bagnaia dan Marquez menjadi salah satu yang ditunggu banyak pihak pada MotoGP 2025 mendatang. Hal itulah yang ada dalam benak pengamat MotoGP Manuel Pecino melalui programnya bersama Antonio Lopez dan Venancio Luis Neto. Di mata Pecino, Bagnaia telah kehilangan sesuatu dalam dirinya usai gagal mempertahankan gelar juara dunianya pada musim 2024 lalu. Dominasinya dalam 2 tahun terakhir seketika pupus karena kurang eksplosif menghadapi Martin yang menjadi andalan Pramac Racing. Dalam kesempatan yang sama, Bagnaia bisa mengubah sejarah MotoGP jika dia bisa mengalahkan Marquez pada musim 2025 mendatang. Lebih lanjut, Pecino juga menyoroti satu kelemahan krusial Bagnaia yang membuatnya gagal meraih gelar juara dunia musim lalu. Baginya, Bagnaia selalu melibatkan diri untuk bersaing secara langsung alih-alih bermain dengan cerdas. Asosiasi Kreditur Austria dalam laporan resminya mengatakan bahwa akan ada sidang pendengaran kesaksian yang berlangsung 24 Januari 2025 mendatang. Di sanalah nantinya permasalahan mengenai partisipasi KTM di MotoGP ini akan terjawab, entah lanjut atau mundur sesuai keinginan kreditur. Kemungkinan terburuknya adalah pada tanggal tersebut KTM terpaksa keluar MotoGP, yang mana itu sangat mendadak karena tinggal kurang lebih sebulan sebelum kejuaraan dimulai. Dorna Sport pun tampaknya menyadari permasalahan ini, sehingga mereka juga harus siap dengan segala kemungkinan terburuk yang ada. Di sana akan ada 4 pembalap reguler, yakni Brad Binder, Pedro Acosta, Maverick Viñales, dan Enea Bastianini yang tiba-tiba kehilangan kursi balapnya. Jika demikian, ada satu solusi yang paling jitu yang bisa diambil oleh Dorna Sport demi menyelamatkan karir pembalap tersebut. Dilansir laman moto.it, cara terbaik buat Dorna Sport adalah dengan merevisi salah satu aturan yang dibuat sekitar sedekade silam, yakni aturan satu tim dengan 2 pembalap reguler yang mulai diterapkan sejak sekitar 13 tahun silam. Aturan ini harus dihapus atau direvisi sehingga tim bisa menampung lebih dari 2 pembalap seperti yang terakhir terjadi pada 2011 silam. Kali itu, tim Repsol Honda punya chassis standar, Dani Pedrosa dan Andrea Dovizioso dalam satu garasi dan ketiganya sama-sama pembalap utama. Jika KTM akhirnya mundur, maka Binder, Acosta, Viñales, dan Bastianini harus disebar ke 4 pabrikan yang ada, yakni Ducati, Aprilia, Yamaha, dan Honda. Maka akan ada jendela negosiasi secara darurat di antara 4 pabrikan dan 4 pembalap tersebut untuk MotoGP 2025. Tentu saja akan berbeda antara pembalap yang mendapatkan motor Ducati dan Honda, karena saat ini Honda sedang berusaha keras untuk kembali kompetitif. Namun solusi ini bisa dibilang sangat jitu untuk sementara, agar para pembalap ini bisa tetap balapan pada musim 2024 mendatang. Beban pabrikan akan lebih besar tentunya karena mereka harus menyediakan motor dan skuad tambahan di garasi serta gaji untuk pembalap dan karyawannya. Peran Dorna Sport untuk memberikan subsidi ataupun bantuan akan sangat dibutuhkan di sini. Kita lihat saja kepastiannya dalam sebulan ke depan.